Dia melepaskan kebaikan. Kadang-kadang kalau mau bersaksi soal berkat jasmani saya agak sungkan. Tapi ini perlu untuk saudara tahu bahwa hidup saya menaruh diri sebagai pengurus rumahnya Tuhan. Begitu banyak properti yang Tuhan percayakan atas nama saya. Tapi tidak ada satupun milik saya, itu miliknya Tuhan. Milik jemaat, milik saudara. Yang di Surabaya milik saudara, yang di Denpasar milik daripada Denpasar. Di dalam kerajaan Allah tidak ada milik pribadi. Semua itu dari Tuhan. Milik Tuhan bukan milik kita. Pada waktu berapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu, ketika saya datang pada Tuhan, pagi hari kan biasa doa pagi, paling mau dengarkan suara gembala itu pagi, saudara. Kita kan sepi, ketika tidak ada apa-apa, tidak ada suara televisi, tidak ada suara telepon. Ketika saudara berdoa, baca firman Tuhan, di Bali doa pagi jam 5 pagi. Saya dengar suara, lalu saya bilang sama istri saya. Waktu itu saya akan khotbah di satu pelayanan namanya Mission Care. Mission Care ini memberikan santunan, bukan santunan, tambahan persembahan pada hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Satu orang 200.000. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi Tuhan berjanji segelas air dingin yang kau berikan pada hambaku, karena dia hambaku, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Saya tidak nawar, karena apa? Bukan uang saya. Ini bukan bicara uang gereja loh saudara ya. Ini uang pribadi kita. Saya berkata, baik Tuhan. Jadi ketika saya akan datang untuk berkhotbah, saya sudah mempersiapkan satu janji iman. Di tengah perjalanan saya dapat telepon saudara. Saudara mau ekonomi kerajaan? Betul? Berilah sedekah. Kenapa berilah sedekah? Coba tampilkan. Sedekah, perkataan righteous di dalam bahasa Ibrani, kebenaran, righteousness, itu adalah sedekah. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab mirip. Sodakoh, sedekah, memberi kepada orang miskin. Saudara, ketika kita memperhatikan orang miskin, saya bersaksi pada saudara, berkat datang. Mendadak saya ditelepon. Anda tahu bagaimana di Bintoro itu dibangun sebuah kondotel, hotel bintang 4, fasilitas bintang 5. Kamar hotelnya dijual. Satu kamar hotel kurang lebih 600 jutaan. Maka saudaraku, pada waktu saya berpikir untuk membeli satu kamar hotel, untuk apa? Untuk masa tua. Sekarang kan usia saya masuk tahun ini masuk 60 tahun. Orang bijak itu be prepared. Betul nggak saudaraku? Ya. Kalau saudara tidak merencanakan, apa-apa bergantung sama Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat. Saya sudah rencana beli. Lalu anak rohani saya itu telepon saya. Pak Arifin, saya dengar Pak Arifin mau beli kondotel. Oh iya, saya bilang bagus itu. Itu ada hasilnya. Ya, 2 tahun pertama 8%, selanjutnya bisa meningkat. Saya tanya sama dia, kamu juga mau beli? Bukan Pak, begini loh Pak. Kami suami istri ingin memberikan satu persembahan, memberikan kondotel itu buat Bapak. Istri saya bilang sama saya, bulan ini kita memberi orang miskin seluruh gaji kita. Saya bilang enggak apa-apa, itu investasi. Firman Allah berkata, barang siapa memberi kepada orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Lalu saya tanya, Tuhan, ini belum saya tabur. Kok sudah saya tuai? Tuhan bilang bukan, itu tuaian yang dulu. Oh saudara, cepat-cepat saya tabur saudaraku.
Saudara perhatikan bagaimana sikap daripada tuan rumah. Dia paling senang pada hamba yang setia, yang menanti-nantikan tuannya. Kalau saya pulang rumah gini, di rumah kami itu, ibu saya tidak mau punya pembantu satu. Pembantunya ada 4, saudara. Ada 3 nenek, pembantunya 4, saudara. Sopirnya 1. Tapi karena kami berikan mereka tempat yang bagus, yaitu di samping rumah, itu ada kamar yang dulu buat kamar hamba-hamba Tuhan, yang mereka tinggal di situ. Dan kalau saya pulang, saudaraku, yang membukakan pintu cuma 1 orang. Itu pembantu baru. Selalu dia yang datang, saudaraku. Saya dia segera keluar, bukakan pintu. Kira-kira yang saya paling senang yang mana? Ya yang ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Seperti hamba yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perjamuan. Ketika dia mendapati bahwa hamba itu siap sedia, maka dia akan diberkati. Ya suka-suka kasih persen sama dia. Sebab apa? Yang lain itu tidur atau lihat TV. Dia yang menantikan saya pulang. Nah kalau saya pulang kadang-kadang dari luar kota, jam 12, setengah 1 pagi, dia selalu bukakan pintu. Firman Tuhan berkata, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Apa yang diharapkan kita sebagai hamba Tuhan? Dapat dipercaya. Coba perhatikan Lukas 12, saudaraku. Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Tadi saya berikan contoh Yusuf. Yusuf itu cuma gambaran daripada Kristus. Yusuf seharusnya gambaran saudara dan saya. Pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Saya pernah punya 3 supir, saudara. Supir yang pertama sangat cakap di dalam mengemudikan mobil. Waduh, pertama kali dia kerja sama saya agak ragu-ragu kemampuannya. Tapi hari itu ketika saya naik mobil saya waktu itu Kijang tahun 99. Sudah 10 tahun, saudaraku. Ya, ini Kijang udah tua dan agak bunyi-bunyi sedikit. Ya, saya pernah dengar kesaksian saya bagaimana saya dikasih mobil. Tapi pada waktu itu mobil ini dipotong. Dia tidak panik. Dia oper seperti pembalap F1. Cerah, sat. Dia, saudaraku, mobil itu sampai, karena itu mendadak, mobil saya miring, lalu drifting kayak film-film itu loh. Zzz. Dan sambil dia gelengkan kepala begini. Ciami luar biasa. Hebat ini. Dan kalau saya keluar, dari mana saja, dari gereja, dari hotel, biasanya hotel-hotel bintang 5 di sana, bertemu dengan teman-teman saya. Begitu saya keluar, aneh, mobil sudah di depan. Set. Lalu dia turun bukakan pintu. Di depan buat saya, yang belakang buat istri saya. Luar biasa, sayang. Ada sayangnya. Tidak setia, tidak dapat dipercaya. Oh, enggak bisa dipercaya. Satu kali dashboard mobil amblas. Dashboard mobil loh, saudaraku. Amblas semua. Panggil polisi, saya bilang. Semua cuma ada satu, yaitu sidik jari sopir saya itu. Yang terpaksa dikeluarkan. Sayang. Ciami, kayak pembalap F1, saudaraku. Lalu saya punya sopir yang kedua. Sopir yang kedua ini sangat bisa dipercaya. Jujur sekali, sangat jujur. Agak sedikit on, jujur. Tapi saudara, kalau saya keluar dari rumah, saya telepon, enggak bisa, kok enggak bisa tidak ditelepon. Di Bali itu tidak ada parkir bertingkat. Jadi itu di luar panas gitu. Saya terpaksa mesti cari, saudara. Dan disitulah dia di bawah pohon sambil yang Tuhan rindukan yang ketiga, yang setia dan yang cakap. Secara khusus Tuhan berbicara cakap di sini dalam mengatur keuangan. Oikonomos, untuk memilih pemimpin mesti dipilih
yang bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Amin. Yang punya financial planning, merencanakan untuk masa-masa sukar. Mesti ngerti, saudara, tidak usah jadi sarjana ekonomi untuk itu. Paling sedikit kita mesti punya hikmat untuk mengatur rumah tangga kita sendiri. Sebab kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Lukas 16 berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia bisa dipercaya perkara yang besar. Barang siapa setia dengan harta orang lain, maka Tuhan akan mempercayakan hartanya sendiri. Dan kalau bisa ngatur hartanya sendiri dengan baik, tidak disimpan buat diri sendiri, tapi jadi saluran berkat, Tuhan akan mempercayakan harta yang sebenarnya. Di depan kita ada masa-masa sukar. Ada keadaan-keadaan yang tidak pasti, tapi ada satu yang pasti, kerajaan Allah itu pasti. Sekalipun bumi berubah, bumi berubah loh. Alkitab ini dahsyat ya. Mazmur 46 itu coba saudara lihat. Itu ditulis 3000 tahun yang lalu. Zaman dulu durung ono sing jenenge tsunami. Memang pernah ada banjir yang meliputi seluruh bumi, pernah. Tapi yang tsunami tidak ada. Gunung goncang dalam laut. Bumi berubah. Ternyata dilihat pulau Honshu yang besar itu bergeser. Bergeser 2,5 meter, saudara. So bisa tahu apa akibatnya kalau bumi itu tidak lagi sentris? Monteng, saudara. Pernah saudara, terutama yang pria, kalau ban mobil saudara itu tidak balance, apa yang terjadi? Goncangan. Tidak heran saudara, bumi akan mengalami banyak goncangan. Tapi jangan takut. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Amin. Nyanyi dulu ayo. Kurang tinggi dikit. Ayo pakai berdiri. Bumi ne goyang, kelindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Yo para kanca padha elinga sing maha kuasa, mumpung sira isi urip ing alam. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Duduk dulu. Karena itu, setiap pemimpin ada di sini, hiduplah di dalam kerajaan Allah. In Christ alone, I place my trust. Kunci best. Sebelum kita menerima perjamuan kudus. In Christ alone, I place my trust. Mari pakai berdiri. And find my glory in the power of the